Assalamualaikum sahabat semua dimanapun berada. Salam jumpa dengan saya Yudianto di channel Spirit Milenial. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tema tentang kenapa dalam Islam itu banyak sekali perintah dan kewajiban dalam melakukan ibadah seperti sholat sehari 5 kali, berpuasa, berzikir, larangan ini dan itu, dan yang lainnya. Nah, bagi Anda yang ingin mengetahui jawabannya, simak video ini sampai selesai. Dan bagi mereka yang baru menemukan channel video saya ini, silahkan like jika kalian suka dan klik tombol subscribe atau bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan jika ada update video terbaru dari saya. Saya pernah melihat ada seseorang yang mengatakan di postingan media sosial dalam sebuah aplikasi yang suka ada joget-jogetnya gitu. Dia mengatakan begini dalam teks tertulis, "Kalau di agama kami itu enak loh, ibadah cuma 1 minggu sekali, boleh makan atau minum apa saja, tidak ada yang dilarang, tidak ada pengwajiban dalam ibadah, dan kemudian ajakan untuk gabung ke agamanya." Kurang lebih seperti begitulah. Nah, sebenarnya saya juga sempat kepikiran, bagaimana mungkin masyarakat kita dulu dengan begitu mudahnya menerima ajaran Islam yang disebarkan oleh para pedagang dari Gujarat, India yang datang ke Indonesia. Padahal persyaratannya masuk Islam itu cukup berat juga loh. Contoh, harus menjalankan kewajiban sholat 5 kali dalam sehari. Harus puasa Ramadan dalam 1 bulan penuh setiap setahun sekali. Harus sering berzikir di setiap waktu dan keadaan. Ada larangan tidak boleh makan ini atau minum itu. Wanita harus pakai kerudung, dan serangkaian perintah dan larangan lainnya. Dan jika ibadah itu bersifat wajib, akan tetapi tidak dilakukan, maka akan berdosa. Tapi jika dilakukan, akan mendapatkan pahala. Namun, setelah melakukan kontemplasi yang cukup panjang, akhirnya saya menemukan jawabannya juga dilihat dari sudut pandang rohani yang merupakan suatu kebenaran. Manusia hidup bukan dengan badan saja, akan tetapi juga dengan roh. Apa yang dibutuhkan oleh badan, berikanlah untuk badan. Dan apa yang dibutuhkan oleh roh, berikanlah untuk roh. Di dalam badan manusia oleh 2 unsur, yaitu badan fisik dan badan roh. Badan fisik adalah berupa jasad atau tubuh yang kita miliki sekarang ini, yang bisa dilihat, diraba, dan bersifat fana, atau suatu saat akan mengalami kematian jika waktunya telah tiba. Badan fisik ini agar bisa bertahan hidup di dunia ini, maka dia harus diberikan makanan, minuman, istirahat yang cukup, penghiburan, kesenangan secara teratur. Sedangkan roh adalah suatu badan yang tidak kelihatan, tidak bisa diraba, dan bersifat kekal, yang menopang tubuh fisik sehingga bisa hidup dalam menjalani aktivitas kehidupannya di dunia ini. Akan tetapi roh atau jiwa tersebut tidaklah mengalami kematian, karena dia berasal dari Tuhan Sang Pencipta yang maha kekal. Jadi ketika jasad atau tubuh mati, maka dia akan dikubur dan dimasukkan ke dalam tanah. Sedangkan roh, ketika tubuh mati, dia akan kembali kepada Allah Sang Pencipta. Itulah kenapa
ketika ada orang yang meninggal dunia, kita suka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un, yang artinya asalnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Demikian juga tubuh fisik asalnya dari tanah, maka akan dikembalikan ke dalam tanah juga atau dikubur. Lalu, bagaimana agar roh atau jiwa itu bisa mendapatkan keselamatan ketika kembali kepada Tuhannya di akhirat kelak dan mendapatkan tempat yang layak dan menyenangkan? Yang pertama adalah ketika hidup di dunia, seseorang harus menjalani semacam latihan atau praktek kerohanian secara rutin dan teratur, sesuai yang sudah ditentukan dan diperintahkan oleh Tuhan yang tertulis dalam kitab suci, dan mengikuti contoh dan tuntunan dari Nabi dalam beribadah. Tujuannya tiada lain adalah agar jiwa atau roh sebelum masa hidupnya dengan tubuh berakhir di dunia ini, dia sudah bersih dari segala hawa nafsu dan kotoran dunia, sehingga ketika tubuh mati, roh akan kembali kepada Tuhannya di surga dan mendapatkan keselamatan. Jadi tidak harus menjalani masa hukuman atau siksaan di neraka dulu. Karena Tuhan sendiri adalah Zat yang Maha Suci, jadi jiwa manusia juga ketika kembali kepada Tuhannya harus dalam keadaan suci juga, tidak dipenuhi oleh kotoran dan dosa. Yang kedua, seperti apa bentuk latihan atau praktek rohani yang harus dijalankan agar jiwa bisa dibersihkan dan mendapat keselamatan di akhirat kelak? Sebetulnya kalau dalam agama Islam sudah banyak sekali dijelaskan dalam Al-Quran ataupun Sunnah Nabi. Dan sebagai seorang Muslim yang beriman, kita tinggal melaksanakan saja. Tapi di sini saya akan mencoba meminjam dari sumber lain. Saya pernah membaca dalam sebuah buku aliran kerohanian yang berlatar belakang agama Hindu. Di sana dikatakan, pada masa sekarang di mana sudah memasuki zaman Kali Yuga atau masa akhir zaman, yang paling mungkin dan mudah dilakukan dalam menjalani praktek kerohanian oleh manusia sekarang ini adalah dengan cara mengulang-ulang menyebut nama Tuhan secara lisan ataupun dalam hati dengan penuh perhatian. Sebab praktek kerohanian dengan cara yoga atau tapa brata cukup berat dilaksanakan dan hanya bisa dilakukan oleh sebagian kecil orang saja. Dan itu pun tingkat keberhasilannya cukup kecil juga. Sementara metode dengan cara menyebut dan mengingat nama Tuhan bisa dilakukan dengan mudah oleh orang awam sekalipun, akan tetapi memiliki fungsi dan manfaat yang sangat besar sebagai sarana atau kendaraan bagi jiwa menuju kepada Tuhan, atau untuk membersihkan jiwa agar mendapatkan keselamatan di akhirat kelak. Cara mengingat Allah yang disebutkan di atas kalau dalam agama Islam adalah dengan cara berzikir atau menyebut dan mengingat nama Allah secara berulang-ulang. Termasuk sholat juga merupakan bagian dari zikir yang waktunya telah ditentukan bagi orang-orang yang beriman dalam satu hari 5 kali. Seperti ketika matahari mulai terbit sekitar jam 4:30 subuh, ketika matahari tepat berada di atas kepala kita
jam 12 siang. Pada sore hari jam 3 atau setengah 4 sore. Ketika matahari terbenam jam 6 maghrib dan jam 7 malam. Itulah waktu sholat yang sudah ditentukan, merupakan bagian dari zikir atau mengingat dan memuji nama Allah. Semakin banyak kita berzikir di setiap waktu dan keadaan, semakin besar juga kesempatan bagi jiwa dalam menjalani proses pembersihan, sehingga ketika tubuh mati, jiwa sudah bersih dan siap kembali ke hadirat Tuhan. Contoh dalam ayat Al-Quran tentang keutamaan berzikir dan mengingat atau menyebut nama Allah. Seperti dalam Quran surat Ali Imran ayat 41, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah pada waktu petang dan pagi hari." Menyebut nama Tuhan sebanyak-banyaknya adalah berzikir dan mengingat Tuhan. Bertasbih artinya memuji-muji Tuhan pada waktu petang dan pagi hari. Kemudian dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103, Allah berfirman yang artinya, "Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholat, ingatlah Allah baik ketika berdiri, ketika duduk, atau ketika berbaring." Jadi di sini mengingat Allah itu bukan hanya dilakukan ketika sholat saja, akan tetapi setelah sholat sekalipun, ketika sedang berdiri, duduk, ataupun berbaring, kita senantiasa berzikir dan mengingat Allah. Yang ketiga, bagaimana jika orang muslim tidak melakukan ibadah selama hidupnya, seperti tidak pernah sholat, tidak pernah puasa Ramadan, berzikir, akan tetapi dia adalah orang yang baik dan tidak pernah berbuat keburukan atau kejahatan? Jawabannya adalah berarti dia hanya mengutamakan hal yang bersifat jasmani saja dan keduniaan, dan mengabaikan keselamatan roh atau jiwanya di akhirat kelak, yang hanya bisa dilakukan dengan cara beribadah kepada Allah seperti yang sudah saya sebutkan di atas. Lagian, dari mana juga kita bisa tahu kalau tidak pernah berbuat dosa atau keburukan sama sekali kepada orang lain? Sebab selama ini kita mengenal keburukan atau kejahatan sebatas misalnya jika orang itu melakukan pembunuhan, pencurian, penipuan, perampokan, pemerkosaan, begal, jambret, dan yang lainnya. Dan kita justru lebih banyak tidak menyadarinya perbuatan dosa yang telah dilakukan oleh pikiran, ucapan, ataupun perbuatan. Misalnya, perbuatan dosa yang dilakukan kepada orang tua kita, saudara, istri, anak, teman, orang yang dikenal ataupun tidak dikenal, baik yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Jadi, kesimpulan dari materi yang telah saya uraikan di atas adalah, dalam sebuah agama semakin banyak praktek atau latihan kerohanian secara benar dan memenuhi persyaratan yang dilakukan, seperti kalau dalam Islam sholat 5 waktu, berzikir mengingat Allah, atau berpuasa, maka akan semakin cepat pula bagi jiwa dalam proses pembersihan dari segala hawa nafsu dan kotoran dunia. Sehingga ketika tubuh mati, sang jiwa atau roh bisa langsung menuju Tuhan di surga, karena kita bekerjaan dengan waktu. Usia manusia yang panjang sekarang ini paling 100 tahunan, dan sebagian bahkan tidak mencapai usia selama itu. Sementara kematian adalah sesuatu yang sudah pasti, walaupun bersifat rahasia.
dan kita harus mempersiapkannya dan mengumpulkan bekal dari sekarang yang sebanyak-banyaknya selagi masih memiliki kesempatan hidup. Oleh sebab itu, Nabi bersabda, "Lakukanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama adalah selagi muda sebelum datangnya masa tuamu. Yang kedua, selagi sehat sebelum datangnya sakitmu. Yang ketiga, selagi luang sebelum datang waktu sibukmu. Yang keempat, selagi kaya sebelum datang miskinmu. Yang kelima, selagi hidup sebelum datangnya kematian." Allah berfirman dalam Quran surat Al-Nasr ayat 1-3 yang artinya, "Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan saling menasehati untuk kebenaran, dan saling menasehati untuk kesabaran." Nah, yang dimaksud orang yang beriman di sini adalah mereka yang beriman atau percaya akan adanya Allah Sang Pencipta alam semesta, beriman adanya malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab suci yang diturunkan Allah, beriman kepada Nabi dan Rasul-Nya, beriman kepada hari akhir seperti adanya hari kiamat, adanya kehidupan akhirat, adanya surga neraka, beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Kemudian yang dimaksud dengan mengerjakan amal soleh adalah melakukan ibadah kepada Allah dan berbuat kebaikan kepada sesama manusia dan saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Pada kesempatan video kali ini, saya cukupkan sampai di sini dulu. Semoga Anda tidak bingung lagi kenapa dalam Islam banyak sekali perintah ibadah yang harus dilakukan serta larangan-larangan yang harus dihindarkan. Tiada lain tujuannya adalah untuk keselamatan jiwa ketika di dunia ataupun di kehidupan akhirat kelak bagi orang yang beriman agar masuk ke surga dan bertemu dengan Tuhannya serta terhindar dari azab neraka. Apabila dalam penyampaian ini ada yang salah, itu semata-mata dari saya pribadi, dan kebenaran hanyalah milik Allah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.